Siapapun yang melihat video ini, tolong dengarkan sampai habis. Jangan di-skip. Nama saya Bagas. Saya adalah salah satu dari 5 pendaki yang dilaporkan hilang di alas tanpa ujung seminggu yang lalu. Kalian mungkin melihat berita kami di televisi. Mereka bilang kami tersesat karena kabut, tapi itu bohong. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya membuat rekaman ini menggunakan sisa baterai ponsel saya, dan sinyal yang, jujur saja, saya tidak tahu dari mana asalnya. Di sini tidak ada sinyal seluler, tidak ada GPS, tapi entah bagaimana video ini bisa terunggah. Jika kalian menonton ini, artinya saya berhasil mengirimkan bukti ini dari sisi lain. Dengarkan baik-baik. Saya menemukan pintu keluar dari hutan terkutuk itu. Saya menemukannya tadi malam, di tengah keputusasaan total, saat air minum saya habis dan kaki saya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Saya melihat cahaya, sebuah celah aneh di antara 2 pohon purba, dan saya menerobosnya dengan harapan bisa melihat lampu-lampu desa atau setidaknya pos pendakian. Tapi saya salah. Saya sangat salah. Pintu keluar itu bukan jalan kembali ke dunia kita. Logika saya hancur total saat saya melangkah keluar. Tempat saya berdiri sekarang, ini menakutkan. Ini seperti bumi tapi mati. Udara di sini rasanya berbeda, berat, dan berbau seperti logam berkarat bercampur bunga busuk. Langitnya bukan hitam atau biru, tapi warna hijau pudar yang sakit, seperti genangan air limbah yang diterangi lampu neon redup dari balik awan tebal. Tidak ada matahari, tapi tempat ini terang dengan cahaya yang menyiksa mata. Dan yang paling membuat saya ingin berteriak adalah suaranya, atau lebih tepatnya, ketiadaan suaranya. Tidak ada angin, tidak ada gesekan daun, tidak ada suara serangga malam. Hening total. Hening yang sangat pekat, sampai-sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri yang berpacu liar dan suara aliran darah di telinga saya. Saya tidak tahu saya ada di mana, tapi ini bukan Indonesia. Ini bukan bumi yang kita kenal. Ini adalah tempat yang seharusnya tidak pernah dimasuki manusia. Semuanya dimulai pada hari Sabtu, jam 14.15 siang. Kami berlima, saya, Rian, Denny, Sari, dan Maya, sedang menuju puncak melalui jalur setapak yang biasa digunakan penduduk lokal untuk mencari kayu. Cuaca awalnya cerah, namun saat kami memasuki area yang disebut penduduk sebagai pusar rimba, kabut hitam pekat turun hanya dalam hitungan detik. Benar-benar hitam, bukan putih seperti kabut biasa. Saya sempat memegang ransel Rian di depan saya, tapi saat saya berkedip, dia hilang. Suara teriakan mereka yang tadinya sangat keras di telinga saya mendadak hilang, seolah-olah ditelan oleh dinding kedap suara yang tak terlihat. Saya panik. Saya mengeluarkan kompas silva andalan saya, tapi jarumnya tidak menunjuk ke utara. Jarum itu berputar gila, searah jarum jam, lalu berbalik, lalu bergetar hebat seolah ada magnet raksasa di bawah tanah yang sedang mempermainkannya. Saya mencoba mengikuti logika pendaki, tetap di tempat atau ikuti aliran air. Tapi di alas tanpa ujung tidak ada air mengalir. Semua sungai yang saya temukan kering frontang dengan batu-batu yang tersusun rapi seperti sengaja ditata oleh tangan manusia. Saya mulai berjalan, mencoba mencari kembali jalur setapak tadi. Tapi setiap kali saya berjalan lurus selama 10 menit, saya selalu kembali ke pohon beringin yang sama. Pohon itu punya tanda unik, sebuah bekas tebasan parang berbentuk silang. Dan saya sudah melewati tanda itu sebanyak 24 kali dalam 1 hari. Saya mencoba menandai pohon lain dengan ikat pinggang saya. Tapi saat saya kembali, ikat pinggang itu sudah berubah menjadi akar kering yang rapuh. Ruang di sini seolah melipat diri. Jarak antara pohon satu ke pohon lainnya tidak konsisten. Kadang terasa sangat jauh, kadang saya hanya butuh 1 langkah untuk melintasi area yang luas. Malam pertama adalah yang terburuk. Saya mendengar suara langkah kaki berat yang mengelilingi tenda saya, tapi ketika saya menyalakan senter, tidak ada siapapun di sana. Hanya jejak kaki besar yang muncul secara ajaib di tanah yang sebelumnya bersih, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri tepat di depan tenda saya, memperhatikan saya bernapas dalam kegelapan yang mencekam. Hari kelima, atau mungkin keenam. Saya sudah kehilangan hitungan waktu, karena jam di ponsel saya sering melompat-lompat sendiri, kadang menunjukkan jam 3 pagi, lalu sedetik kemudian jam 2 siang. Logistik saya benar-benar habis. Saya sudah memakan sisa-sisa remah biskuit terakhir yang tercampur tanah 2 hari lalu. Tenggorokan saya sangat sakit. Rasanya seperti menelan pecahan kaca setiap kali mencoba membasahi bibir dengan embun yang anehnya terasa pahit dan asin. Tubuh saya sudah mencapai batasnya. Saya tidak lagi berjalan.
Saya menyeret kaki saya yang membengkak melewati semak berduri yang seolah sengaja mencengkeram celana saya. Mental saya hancur. Di tengah keheningan itu, saya mulai mendengar suara-suara. Awalnya seperti bisikan halus dari teman-teman saya, suara Maya yang memanggil nama saya dari balik kabut, atau tawa Denny yang terdengar sangat dekat di belakang leher saya. Tapi setiap kali saya menoleh sambil berteriak histeris, hanya ada kesunyian yang dingin dan pepohonan yang tampak seperti raksasa yang menertawakan kesengsaraan saya. Saya sempat berhalusinasi melihat sebuah warung kecil di tengah hutan, lengkap dengan lampu kuning yang hangat. Namun saat saya berlari mendekat, itu hanyalah tumpukan tulang belulang hewan yang sudah memutih dan tersusun menyerupai bentuk bangunan. Saya menangis sampai air mata saya kering. Saya jatuh tersungkur di bawah akar pohon beringin raksasa yang sama, pohon yang sudah menjadi saksi kegagalan saya berkali-kali. Saya memukul-mukul tanah, memaki hutan ini, memaki Tuhan, memaki diri saya sendiri karena kepedean mendaki tempat ini. Saya sudah siap untuk mati di sana. Saya merebahkan kepala di atas tanah yang dingin, memejamkan mata, dan menunggu maut menjemput. Saya merasa seolah tanah di bawah saya mulai bergerak, seperti ingin menelan saya bulat-bulat ke dalam perut bumi. Namun, tepat saat kesadaran saya hampir hilang sepenuhnya, saat napas saya menjadi pendek dan berat, sebuah getaran aneh merambat dari tanah ke telinga saya. Sebuah dengungan frekuensi rendah yang membuat gigi saya bergemeretak, dan udara di sekitar saya mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga napas saya mengeluarkan uap, meski saat itu seharusnya sedang terik. dengungan itu rasanya seperti ada lebah raksasa yang masuk ke dalam tengkorak saya. Saya memaksakan mata saya yang bengkak untuk terbuka sedikit saja. Dan saat itulah saya melihatnya. Di tengah kegelapan alas tanpa ujung yang biasanya hanya berisi hitam dan bayangan, muncul sesuatu yang sangat tidak alami. Sekitar 50 meter di depan saya, di antara dua pohon pinus raksasa yang berdiri sejajar seperti pilar gerbang, muncul sebuah cahaya. Tapi itu bukan cahaya api unggun yang hangat atau senter penyelamat yang saya harapkan. Cahaya itu berwarna biru elektrik yang sangat pucat, hampir seperti warna kulit mayat yang membeku. Cahaya itu tidak bersinar terang ke segala arah, melainkan terperangkap dalam sebuah celah vertikal yang tipis di udara, bergetar dan berdenyut mengikuti irama dengungan yang saya dengar tadi. Udara di sekitar celah itu tampak terdistorsi, melengkung seperti fatamorgana di atas aspal panas, membuat pepohonan di belakangnya terlihat patah dan tidak menyambung. Saya merasa ada tarikan magnetis yang sangat kuat. Rasa sakit di kaki saya mendadak hilang, digantikan oleh rasa penasaran yang mematikan. Saya menyeret tubuh saya, merangkak di atas tanah yang dipenuhi daun kering yang hancur. Mata saya terpaku pada cahaya biru itu. Semakin dekat saya merangkak, semakin dingin udara yang menerpa wajah saya. Ini bukan dinginnya hutan di malam hari. Ini adalah dingin yang hampa. Dingin yang membuat kulit saya terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Saya bisa Melihat partikel-partikel debu dan daun kering yang mendekati celah itu mendadak melambat, terhenti di udara, lalu lenyap dengan suara percikan listrik yang halus. Logika saya berteriak bahwa ini adalah jebakan, bahwa ini mungkin lubang menuju neraka. Tapi bayangan tentang wajah ibu saya dan keinginan untuk keluar dari hutan sialan ini mengalahkan segalanya. Saya berdiri dengan sisa tenaga terakhir, menyentuh batang pohon pinus yang terasa membeku, dan menatap langsung ke dalam denyutan biru itu. Di dalamnya, saya tidak melihat hutan. Saya melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat luas dan kosong. Saya berdiri tepat di depan celah itu. Cahaya biru itu sekarang menyilaukan mata saya. Meski anehnya, saya tidak merasakan panas sama sekali. Justru sebaliknya, wajah saya terasa kaku karena suhu yang mendadak turun drastis. Dengungan di kepala saya berubah menjadi jeritan frekuensi tinggi yang memekakkan telinga, seperti suara ribuan radio rusak yang disetel bersamaan. Saya mengulurkan tangan kanan saya, perlahan, sangat perlahan. Begitu ujung jari saya menyentuh permukaan cahaya itu, saya tidak merasakan tekstur apapun. Tidak ada dinding, tidak ada kaca. Jari-jari saya hanya menghilang ke dalam pendaran biru tersebut.
dan rasa dingin yang luar biasa menjalar melalui pembuluh darah saya, langsung menuju jantung. Rasanya seperti menyentuh air es yang sedang mendidih. Saya menarik nafas panjang, atau setidaknya saya mencoba, karena oksigen di sekitar celah itu terasa tipis dan berbau ozon yang sangat kuat. Pikiran saya kacau. Apakah ini portal? Apakah ini lubang hitam? Ataukah ini hanyalah halusinasi terakhir dari otak saya yang sudah sekarat karena dehidrasi? Saya melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, ke arah kegelapan alas tanpa ujung yang telah menyiksa saya selama berhari-hari. Di sana, di antara bayangan pohon, saya melihat sepasang mata merah besar yang sedang mengawasi saya dari kejauhan, seolah menunggu saya untuk membuat keputusan. Ketakutan terhadap apa yang ada di belakang saya ternyata jauh lebih besar daripada ketakutan terhadap apa yang ada di depan saya. Persetan, bisik saya pelan. Dengan satu hentakan kaki yang gemetar, saya memejamkan mata rapat-rapat dan melemparkan seluruh tubuh saya ke dalam celah cahaya itu. Detik itu juga, gravitasi seolah menghilang. Saya merasa tubuh saya ditarik, dipelintir, dan diregangkan secara mustahil melalui sebuah terowongan yang tidak memiliki dinding. Suara teriakan saya sendiri tidak terdengar, hilang ditelan oleh kekosongan yang hampa. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian tanpa pernah menyentuh tanah. Sebuah sensasi jatuh abadi yang membuat kesadaran saya perlahan-lahan meredup menjadi kegelapan total. Saya terbangun dengan sentakan hebat, seolah-olah tubuh saya baru saja dilemparkan dari gedung bertingkat ke atas tumbukan jerami yang keras. Paru-paru saya perih, menghirup udara yang terasa kering dan tajam seperti debu semen. Saya terbatuk-batuk hebat sampai mengeluarkan cairan pahit dari lambung saya yang kosong. Awalnya, saya mengira saya sudah kembali. Saya pikir saya pingsan di jalur pendakian dan ditemukan oleh tim SAR. Saya mencoba membuka mata, namun penglihatan saya buram, tertutup oleh lapisan tipis berwarna abu-abu yang turun dari langit. Begitu pandangan saya mulai fokus, jantung saya hampir berhenti berdetak. Saya masih di hutan. Struktur pohon-pohonnya sama, posisi semaknya sama, bahkan pohon beringin raksasa itu masih ada di posisi yang sama. Tapi warnanya salah. Semuanya salah. Tidak ada warna hijau. Tidak ada warna coklat tanah. Seluruh dedaunan yang seharusnya segar, kini berwarna ungu gelap yang nyaris hitam, dengan urat-urat daun yang berdenyut warna merah darah, seperti pembuluh darah manusia. Tanah yang saya pijak bukan lagi tanah hitam yang lembab, melainkan lapisan abu berwarna kelabu pucat yang tebal, yang mengeluarkan suara kruk setiap kali saya bergerak. Persis seperti menginjak tulang-tulang kering yang sudah dihancurkan. Saya menatap tangan saya. Kulit saya tampak pucat pasi di bawah cahaya tempat ini. Saya segera meraba saku celana, mencari ponsel saya. Masih ada. Baterainya tinggal 3%. Tapi yang membuat saya merinding Adalah layar ponsel saya. Tanggalnya tetap sama, namun jamnya menunjukkan angka 0000 dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah waktu di tempat ini telah mati, atau memang tidak pernah ada. Saya mencoba berteriak memanggil nama Rian atau siapa saja, tapi suara saya terdengar sangat kecil dan teredam, seolah udara di sini menyerap semua gelombang suara. Saya menyadari satu hal yang paling mengerikan saat itu. Saya tidak lagi mendengar suara dengungan portal tadi. Saya menoleh ke belakang, ke arah dua pohon pinus tempat saya masuk. Celah biru itu sudah hilang. Yang ada hanyalah ruang kosong yang hampa. Saya berada di sisi lain, di sebuah dimensi yang tampak seperti fotokopi rusak dari dunia kita. Sebuah dunia yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh kaki manusia. Saya memaksakan diri untuk berdiri, meskipun sendi-sendi saya terasa kaku seperti besi berkarat. Setiap langkah yang saya ambil di atas lapisan abu ini terasa sangat ringan. Seolah-olah gravitasi di tempat ini hanya separuh dari yang seharusnya. Saya mulai berjalan tanpa arah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semakin jauh saya melangkah, semakin saya menyadari bahwa tempat ini adalah distorsi ruang yang mengerikan. Saya melihat sebuah batu besar yang melayang sekitar 10 cm di atas tanah. Dia membeku tanpa ada kekuatan yang menopangnya. Saya mencoba menyentuhnya, dan batu itu bergetar, mengeluarkan suara denting logam yang halus, sebelum akhirnya hancur menjadi debu halus hanya karena sentuhan jari saya.
Tanaman di sini tidak tumbuh ke atas mencari cahaya, karena memang tidak ada matahari di langit hijau pucat itu. Mereka tumbuh melilit, melingkar satu sama lain seperti tumpukan ular yang sedang berganti kulit. Saya menemukan sebuah aliran sungai, atau setidaknya apa yang dulu adalah sungai. Cairan yang mengalir di dalamnya bukan air, melainkan zat kental berwarna hitam pekat yang bergerak melawan arus, mengalir dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan gerakan yang berdenyut, mirip dengan cara jantung memompa darah. Saya mencium bau udara lagi, dan kali ini bau itu sangat spesifik. Bau ozon yang terbakar bercampur dengan aroma melati yang sangat menyengat, hingga membuat kepala saya pening. Tidak ada angin, tapi anehnya, daun-daun ungu di pohon itu bergerak-gerak sendiri, seolah-olah mereka sedang membisikkan sesuatu satu sama lain saat saya lewat. Saya merasa seperti sebuah virus yang masuk ke dalam tubuh raksasa. Saya tidak diinginkan di sini. Saya melihat ke arah bayangan saya di tanah abu-abu itu, dan darah saya mendidih karena takut. Bayangan saya tidak mengikuti gerakan saya. Ketika saya berhenti, bayangan itu tetap berjalan 2 langkah lebih jauh sebelum akhirnya berhenti dan perlahan-lahan menoleh ke arah saya, meskipun saya tidak menoleh. Bayangan itu memiliki bentuk yang sama dengan saya, tapi bagian kepalanya tampak lebih panjang dan tanpa leher. Saya menyadari bahwa di dunia ini, bahkan bayangan saya sendiri sudah mulai berkhianat. Saya tertuduk lemas di atas gundukan abu, tidak berani lagi melihat ke arah bayangan saya yang kini berdiri diam meski saya sedang bergerak gelisah. Saya memilih untuk menatap ke atas, ke langit yang sejak tadi memberikan pencahayaan yang sangat tidak alami. Langit itu, ia tidak memiliki kedalaman. Jika di bumi kita melihat angkasa sebagai ruang hampa yang luas, di sini langit tampak seperti kubah beton raksasa yang dicat dengan warna hijau lumut yang berpendar. Tidak ada awan yang bergerak, hanya gumpalan uap statis yang berbentuk seperti wajah-wajah manusia yang sedang berteriak, namun membeku dalam waktu. Dan yang paling gila adalah ketika saya memperhatikan lebih teliti, ada retakan-retakan besar di langit itu, seperti cermin yang pecah. Dari retakan itu, sesekali jatuh serpihan cahaya yang terbakar sebelum menyentuh tanah, mengeluarkan suara gemeretak seperti es yang disiram air panas. Saya mencoba mencari di mana posisi matahari, namun tidak ada. Cahaya berasal dari segala arah, merembes keluar dari balik retakan langit dan dari pori-pori udara itu sendiri. Hal ini membuat tidak ada tempat untuk bersembunyi dari terang yang menyiksa ini. Setiap sudut hutan, setiap lubang pohon, semuanya diterangi oleh cahaya fajar abadi yang terasa sakit di mata. Saya mulai merasa mual, sebuah perasaan disorientasi hebat yang membuat saya kehilangan keseimbangan. Di dunia kita, siklus siang dan malam adalah denyut nadi kehidupan. Tapi di sini, waktu seolah-olah dipaksa untuk berhenti. Di satu titik yang menyakitkan, saya melihat ponsel saya lagi. Layar itu masih menunjukkan pukul 00, tapi kini layarnya mulai berkedip-kedip. Muncul teks-teks acak dalam bahasa yang tidak saya kenal, simbol-simbol yang terlihat seperti susunan gigi manusia. Tiba-tiba, suhu udara naik drastis. Langit yang tadinya hijau pucat mendadak berubah menjadi merah marun gelap selama beberapa detik sebelum kembali ke hijau lagi. Rasanya seolah-olah dunia ini sedang bernapas, dan saya hanyalah sebutir debu yang tidak sengaja terhirup masuk ke dalam paru-parunya. Saya tersadar, jika saya tidak segera menemukan jalan pulang, mata saya akan terbiasa dengan cahaya ini, dan saat itu terjadi, saya mungkin tidak akan pernah bisa melihat kegelapan lagi selamanya. Saya terus berjalan dengan sisa tenaga yang ada, menyeret tas carrier saya yang kini terasa seberat bongkahan batu. Tiba-tiba, langkah saya terhenti di depan sebuah tanah lapang yang tertutup abu tebal. Di sana, saya melihat sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduk saya berdiri. Jejak kaki. Awalnya saya pikir itu adalah jejak kaki tim SAR, atau mungkin teman-teman saya yang juga terjebak. Tapi setelah saya mendekat, jantung saya serasa melompat keluar. Jejak itu memang menyerupai bentuk kaki manusia, namun ada sesuatu yang sangat salah. Jejak itu memiliki 6 jari kaki yang panjang dan runcing. Dan yang paling aneh, arah jejaknya tidak menunjukkan gerakan maju atau mundur. Jejak-jejak itu tercetak secara menyamping, berderet rapi seolah makhluk yang membuatnya berjalan seperti kepiting, namun dengan kecepatan yang luar biasa. Saya berjongkok untuk menyentuh salah satu jejak itu, dan seketika rasa dingin yang menusuk tulang merambat ke telapak tangan saya. Tanah di dalam jejak kaki itu membeku menjadi kristal hitam. Saat saya sedang terpaku menatap jejak tersebut, telinga saya menangkap suara yang sangat samar. Bukan suara angin,
Bukan suara hewan, itu adalah suara gesekan, seperti suara amplas kasar yang digosokkan ke kayu kering, berasal dari balik semak-semak ungu di depan saya. Saya menahan napas, berusaha tidak membuat gerakan sekecil apapun. Dari balik dahan-dahan yang melilit, saya melihat sesuatu bergerak. Bukan satu, tapi 3 sosok. Mereka tidak berjalan di atas tanah. Mereka melayang sekitar 10 cm di atas lapisan abu, membuat abu tersebut berterbangan, menciptakan pusaran kecil di bawah mereka. Tubuh mereka sangat tinggi, mungkin sekitar 3 meter, dengan anggota badan yang sangat kurus dan panjang, seperti ranting pohon yang layu. Mereka tidak mengenakan pakaian, melainkan kulit mereka sendiri yang tampak kasar dan bersisik seperti kulit kayu beringin tua. Mereka bergerak dengan patah-patah, berhenti setiap beberapa detik untuk menolehkan kepala mereka ke segala arah, dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak alami. Saya segera merangkak mundur, bersembunyi di balik batang pohon yang besar, sementara keringat dingin mulai mengucur deras. Di dunia ini, saya bukan lagi puncak rantai makanan. Saya hanyalah mangsa yang tersesat di kandang pemangsa yang bahkan tidak mengenal konsep belas kasihan. Saya menempelkan punggung saya ke batang pohon yang kasar, berusaha mengatur napas agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Dari celah sempit antara batang pohon dan lilitan akar, saya memberanikan diri untuk mengintip lagi. Sosok-sosok itu kini berada hanya sekitar 20 meter dari tempat saya bersembunyi. Dari jarak sejauh ini, detail tubuh mereka terlihat jauh lebih mengerikan. Mereka tidak memiliki pakaian, namun tubuh mereka tertutup oleh semacam jubah yang menyatu dengan kulit, terbuat dari serat-serat kayu yang berdenyut dan tampak lembab, seolah-olah mereka adalah bagian dari hutan ungu ini yang memutuskan untuk berjalan. Lengan mereka sangat panjang, hingga ujung jarinya yang berjumlah 6 itu menyeret di atas permukaan abu, meninggalkan garis-garis tipis yang mengeluarkan asap dingin. Tidak ada rambut di kepala mereka, hanya kulit keriput yang sangat pucat dengan urat-urat biru yang menonjol di pelipis. Namun yang paling membuat saya mual adalah cara mereka berkomunikasi. Mereka tidak mengeluarkan suara dari mulut, karena memang saya tidak melihat adanya celah mulut di wajah mereka. Sebagai gantinya, mereka mengeluarkan suara klik-klik tajam dari sendi-sendi tubuh mereka yang berderak setiap kali mereka bergerak. Suara itu terdengar seperti kayu yang retak di tengah api unggun. Mereka bergerak secara sinkron, seolah-olah digerakkan oleh satu pikiran kolektif yang sama. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti, tepat di depan sebuah pohon yang memiliki buah berwarna hitam mengkilap. Tanpa menggunakan tangan, sosok itu mendekatkan kepalanya ke buah tersebut, dan seketika, buah itu mengerut, kering, dan hancur menjadi debu, seolah energinya telah dihisap habis melalui udara. Saya menyadari bahwa mereka tidak makan. Mereka mengonsumsi kehidupan itu sendiri. Dan saat itu juga, sebuah pikiran mengerikan terlintas di otak saya. Jika mereka bisa merasakan energi dari sebuah buah, berapa lama lagi sampai mereka bisa merasakan keberadaan energi kehidupan dari seorang manusia yang sedang ketakutan setengah mati di balik pohon ini? Saya meraba saku, mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Namun tangan saya hanya menyentuh kunci motor dan ponsel yang sudah hampir mati. Saya benar-benar tidak berdaya di hadapan entitas yang bahkan tidak mematuhi hukum biologi yang saya pahami. Saya mematung. Bahkan detak jantung saya terasa seperti ledakan di dalam kesunyian yang mencekam ini. Salah satu dari sosok jangkung itu berhenti bergerak. Kepalanya yang botak dan pucat mulai berputar secara perlahan. Bukan hanya miring, tapi berputar 180 derajat ke belakang, dengan suara tulang leher yang berderak, seperti ranting patah. Saat itulah saya melihatnya, wajah yang akan menghantui setiap detik sisa hidup saya. Makhluk itu tidak memiliki mata di tempat yang seharusnya. Di mana seharusnya ada mata dan hidung, hanya ada permukaan kulit yang rata dan licin seperti porselen. Namun, saat ia mulai melihat ke arah persembunyian saya, permukaan kulit di wajahnya mulai bergetar hebat. Ratusan celah kecil terbuka secara serentak di seluruh permukaan wajah dan lehernya. Dan dari dalam celah itu, muncul mata-mata kecil berwarna kuning keemasan yang berdenyut-denyut. Mata-mata itu tidak bergerak secara bersamaan. Mereka berputar secara independen, memindai setiap inci hutan dengan kecepatan yang memusingkan.
Saya mencoba memalingkan muka, tapi saya terhipnotis oleh kengerian itu. Salah satu mata kecil di dahinya tiba-tiba berhenti berputar dan terkunci tepat pada mata saya yang mengintip di balik celah pohon. Detik itu juga, semua mata di wajahnya, ratusan jumlahnya, serentak berhenti bergerak dan semuanya menatap lurus ke arah saya. Saya merasakan sebuah hantaman mental yang luar biasa, seolah-olah ada ribuan jarum panas yang ditusukkan langsung ke dalam saraf Pusat saya. Di dalam kepala saya, sebuah suara yang bukan suara manusia mulai bergema. Itu bukan kata-kata, tapi sebuah frekuensi yang menyampaikan pesan yang sangat jelas. Wajahmu, kami butuh wajahmu. Saya merasakan kulit wajah saya sendiri mulai terasa gatal dan panas, seolah-olah ada sesuatu di bawah pori-pori saya yang ingin memberontak keluar. Makhluk itu tidak berteriak, ia tidak berlari. Ia hanya mulai melayang mendekat ke arah saya dengan sangat pelan, sementara ratusan mata di wajahnya terus berkedip dalam irama yang mengerikan. Saya tahu, jika saya tidak lari sekarang, saya tidak hanya akan mati, tapi saya akan menjadi bagian dari koleksi mata di wajah makhluk itu. Saya tidak lagi peduli dengan suara langkah kaki saya yang menghantam abu dengan keras. Saya keluar dari persembunyian dan berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di paru-paru yang rasanya hampir meledak. Di belakang saya, suara klik-klik dari sendi makhluk itu berubah menjadi suara derak kayu yang patah secara beruntun, sangat cepat dan semakin mendekat. Saya tidak berani menoleh, tapi saya bisa merasakan kehadiran mereka. Sebuah hawa dingin yang luar biasa yang menyedot panas dari punggung saya. Hutan ini mulai bereaksi terhadap pelarian saya. Pohon-pohon dengan daun ungu itu seolah-olah menggeser posisi mereka. Dahan-dahannya memanjang seperti tentakel yang mencoba menjerat kaki dan leher saya. Setiap kali saya mencoba berbelok, sebuah pohon baru muncul secara ajaib di depan saya, memaksa saya untuk terus berlari ke arah yang mereka inginkan. Suara bisikan di kepala saya semakin keras. Kini bukan lagi satu suara, tapi ribuan suara yang tumpang tindih. Semuanya menuntut hal yang sama. Berhenti, berikan kami identitasmu. Berikan kami penglihatanmu. Pandangan saya mulai kabur, bukan karena air mata, tapi karena bintik-bintik kuning mulai muncul di pinggiran penglihatan saya, persis seperti warna mata makhluk itu. Saya merasa seolah-olah sedang berlari di dalam sebuah treadmill raksasa. Pemandangan di sekitar saya berulang. Pohon yang sama, batu melayang yang sama. Semuanya berputar dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Saya mulai berhalusinasi melihat wajah. Ibu saya terpaku di salah satu batang pohon, menangis darah, menyuruh saya untuk menyerah saja. "Tidak, ini tidak nyata!" teriak saya histeris, meski suara saya hanya terdengar seperti desis pelan di udara yang hampa ini. Kaki saya tersandung akar yang tiba-tiba mencuat dari bawah abu, membuat saya jatuh tersungkur dan berguling beberapa meter. Saat saya mencoba bangkit, saya melihat ujung jubah kayu makhluk itu sudah berada hanya beberapa senti dari tangan saya. Abu di bawah tangan saya mulai membeku, dan saya bisa merasakan ratusan mata itu menatap punggung saya dengan rasa lapar yang tak terbayangkan. Saya harus bergerak, atau saya akan kehilangan diri saya selamanya di sini. Saya memaksakan diri untuk berdiri meski lutut saya terasa seperti hancur dihantam martil berat. Dengan sisa adrenalin yang membakar pembuluh darah, saya berlari menuju lokasi awal di mana dua pohon pinus raksasa itu berdiri. Dalam ingatan saya, itulah satu-satunya titik koordinat yang logis, satu-satunya lubang di kain realitas yang bisa membawa saya pulang. Saya bisa melihat mereka di kejauhan, pilar-pilar alami yang menandai gerbang keselamatan saya. Namun, semakin dekat saya berlari, harapan saya justru semakin hancur berkeping-keping. Tidak ada cahaya biru yang berpendar, tidak ada dengungan listrik yang merobek udara. Celah itu telah menutup sepenuhnya, menyisakan ruang kosong yang hampa di antara dua pohon pinus yang kini tampak mati dan kering. Saya menghantamkan tubuh saya ke ruang kosong itu, berharap ada sisa-sisa energi yang bisa menyeret saya kembali. Tapi saya hanya menabrak udara dingin yang kosong dan jatuh ke atas tumpukan abu kelabu. Saya berteriak histeris, memukul-mukul tanah sampai buku jari saya berdarah, tapi tidak ada yang terjadi. Dunianya sudah mengunci saya di luar. Pintu itu bukan lagi sebuah pintu, melainkan tembok yang tak terlihat dan tak tertembus. Di belakang saya, suara derak sendi makhluk-makhluk itu berhenti.
hening kembali menguasai. Namun kali ini heningnya terasa lebih berat, seolah udara sedang bersiap untuk membeku. Saya berbalik perlahan dan melihat mereka sudah membentuk lingkaran sempurna, mengurung saya di tengah-tengah area terbuka itu. Ada puluhan dari mereka, melayang diam dengan wajah-wajah yang kini dipenuhi ratusan mata kuning yang menatap saya dengan intensitas yang menyakitkan. Saya menyadari bahwa pelarian saya hanyalah sebuah permainan bagi mereka, sebuah hiburan kecil sebelum mereka mengonsumsi sisa-sisa eksistensi saya. Cahaya hijau di langit mulai meredup, digantikan oleh kegelapan yang merayap naik dari pori-pori tanah abu-abu. Ponsel di saku saya bergetar untuk terakhir kalinya. Layarnya hanya menampilkan satu baris kalimat dalam bahasa manusia yang berantakan. Selamat datang di rumah yang baru, Bagas. Saya tidak punya tempat untuk lari lagi. Saya hanya bisa bersandar pada pohon pinus yang mati itu, memeluk tas carrier saya, dan menunggu saat di mana identitas saya akan dicabut paksa dari jiwa saya. Hening yang mencekam ini tiba-tiba pecah bukan oleh suara, melainkan oleh rasa sakit yang melampaui segala batas kemanusiaan. Saat lingkaran makhluk itu semakin merapat, saya merasakan kulit wajah saya mulai berdenyut secara ritmis, seolah-olah ada ribuan serangga kecil yang merayap di bawah permukaan dermis. Saya mencoba menyentuh pipi saya, namun jari-jari saya merasakan sesuatu yang mengerikan. Pori-pori saya tidak lagi mengeluarkan keringat, melainkan membuka lebar membentuk lubang-lubang kecil yang kaku. Satu persatu, mata-mata kuning kecil mulai muncul dari dalam daging saya sendiri, menembus lapisan kulit dengan rasa perih yang seperti disayat silet panas. Saya ingin berteriak, tapi rahang saya mendadak terkunci, mengeras menjadi tekstur yang kaku seperti kayu tua. Penglihatan saya terpecah menjadi ribuan fragmen. Saya tidak lagi melihat satu dunia, saya melihat segalanya secara bersamaan. Saya melihat punggung saya sendiri, saya melihat akar pohon di belakang saya, dan saya melihat wajah-wajah tanpa mulut makhluk-makhluk itu dari ratusan sudut pandang yang berbeda. Tubuh saya mulai terasa ringan, bukan karena gravitasi, tapi karena massa otot dan tulang saya seolah sedang dihisap keluar, digantikan oleh serat-serat organik yang tumbuh cepat dari dalam sumsum tulang saya. Saya melihat ke arah tangan saya yang masih memegang ponsel. Jari-jari saya memanjang, kulitnya berubah menjadi abu-abu bersisik, dan satu jari tambahan mulai tumbuh secara menyakitkan dari Pergelangan tangan saya. Di dalam pikiran saya, suara-suara itu tidak lagi berbisik. Mereka sekarang bernyanyi. Sebuah melodi sumbang yang merayakan hilangnya Bagas dan lahirnya sesuatu yang baru. Saya menyadari bahwa mereka tidak membunuh saya. Mereka sedang menduplikat saya ke dalam ekosistem mereka. Kenangan saya tentang rumah, tentang wajah ibu, tentang aroma kopi di pagi hari, semuanya perlahan memudar, terhapus oleh cahaya hijau pucat yang kini terasa seperti satu-satunya kebenaran. Saya mencoba menekan tombol rekam untuk terakhir kalinya, tapi jari saya yang baru tidak lagi mengenali teknologi manusia. Saya bukan lagi tamu di dunia ini. Saya sedang menjadi bagian dari alas tanpa ujung. Sinyal ini adalah sisa terakhir dari apa yang kalian sebut sebagai Bagas. Saya bisa merasakan kesadaran saya melayang, menjauh dari tubuh yang kini terasa seperti cangkang kayu yang berat dan asing. Video ini akan terunggah secara otomatis begitu baterai ponsel saya menyentuh 0%, dan itu akan terjadi dalam hitungan detik. Jika kalian melihat video ini, tolong jangan anggap ini sebagai tantangan untuk konten viral kalian. Jangan datang ke alas tanpa ujung. Jangan mencoba mencari koordinat di mana kami hilang. Hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon. Itu adalah filter. Sebuah penyaring antara dunia yang stabil dan dimensi yang lapar. Mereka tidak benci pada kita. Mereka hanya membutuhkan kita untuk melengkapi kekosongan di dunia mereka yang abadi. Setiap pendaki yang hilang bukan mati karena kelaparan. Mereka berevolusi menjadi pengawas di sini. Sekarang saya mengerti mengapa tidak ada suara di tempat ini. Karena suara adalah milik mereka yang memiliki waktu. Sementara di sini, waktu telah berhenti berdetak. Saya bisa melihat kalian sekarang, bukan melalui kamera ini, tapi melalui ribuan mata baru yang tumbuh di sekujur lengan dan wajah saya. Saya bisa melihat setiap orang yang menonton video ini di balik layar ponsel mereka. Kami bisa merasakan detak jantung kalian yang berpacu saat mendengar cerita ini.
Dan itulah peringatan terakhir saya. Jika suatu malam kalian berada di dekat hutan, atau bahkan hanya di ruangan yang gelap, dan kalian melihat sebuah celah cahaya biru kecil yang bergetar di sudut mata kalian, jangan pernah menoleh. Jangan pernah penasaran. Tutup mata kalian rapat-rapat dan larilah sejauh mungkin. Karena begitu kalian melihat pintu itu, mereka sudah memiliki koordinat wajah kalian. Sinyal saya sudah habis. Selamat tinggal dunia yang penuh warna. Selamat datang di keheningan yang abadi. Tolong, jangan cari